Halo guys, semoga dompet kalian masih ada uang sampai akhir pekan ya. Bersama saya Mimin Sobat Film, kita akan sama-sama melihat duel antara Mad Dog alias Mang Yayan dan Joe Taslim si bintang Head and Shoulders. Berlatar belakang di Asia Tenggara, anggap saja Indonesia. Film dimulai dengan memperhatikan seorang wanita bernama Matia, seorang jurnalis yang sedang menyelidiki kasus anak-anak yang hilang di wilayah Kalimalang. Ia bermarkas di mobil tua yang mirip angkot. Akan tetapi, isinya adalah dokumen-dokumen penting hasil investigasi miliknya. Bermodalkan sing penting yakin, Matia datang sendirian ke tempat yang diduganya sebagai tempat persembunyian musuh. Tanpa senjata ataupun teman, ia datang sendirian ke tempat itu. Dugaannya ternyata tepat. Lewat lubang kecil, ia melihat seorang anak yang akan diambil organ dalamnya. Matia berniat membawa anak itu kabur, tapi dihadang beberapa penjaga di sana. Beruntung Matia rajin ikut latihan bela diri bersama PSHT, jadi ia bisa melakukan perlawanan. Matia bisa meladeni para musuh dan bergelut sendirian. Tapi, anak yang ia tolong tiba-tiba terjatuh karena terkena anak panah. Ternyata itu adalah ulah Mang Yayan. Ia datang bersama sang petinggi bernama Paklung. Sementara Navin, sang suami tercinta dan juga seorang jurnalis, memiliki cara yang berbeda untuk mengungkap kasus ini. Ia mencoba berbaur dengan para penculik dan berpura-pura sebagai pembeli organ dalam dengan jumlah besar agar dirinya bisa dipertemukan dengan bos mereka. Setelah pertemuan itu, Navin kembali ke markas yang tadinya milik Matia. Diketahui jika sampai saat ini Navin belum mendapat kabar dari Matia. Di sisi lain, seorang bapak-bapak biasa bernama Wang sedang sibuk membuat bokena tinju agar putrinya yang bernama Rainy bisa berlatih kungfu tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Wang sebagai tukang servis serba bisa dan mendapatkan panggilan untuk memperbaiki kompor di warteg Bahari cabang kedua di Cikarang. Diketahui jika Wang tidak bisa berbicara alias bisu. Setelah menerima upah, Wang dan Rainy akan segera pulang ke rumahnya. Sebagai upah, Wang membelikan es krim gabus untuk putrinya. Di saat sedang berlatih dengan boneka, Rainy terkena pukul dan kabur dan tidak mau berlatih lagi. Kalau bahasa Prancisnya, pundung alias ngambek. Rainy yang dipaksa cukur pendek oleh Wang menolak untuk melakukannya dan pergi dari salon itu. Wang yang sedikit lagi menyelesaikan potongan rambut cepmeknya dipaksa duduk oleh si penjaga salon di sana. Sementara itu, Rainy yang sedang kabur bertemu anak kecil yang meminta pertolongan jika kakaknya terjatuh. Rainy yang baik hati, jujur, dan tidak sombong langsung mengikuti anak kecil itu. Wang yang merasa khawatir memutuskan pergi untuk mengejarnya. Mendengar jeritan anaknya, Wang langsung berlari mencarinya. Dengan sekuat tenaga, Wang berlari dan akhirnya berhasil mengejar penculik itu dan segera membuang kunci truknya. Perjuangan tentu tidak berhenti di sana. Wang harus gelut melawan si botak berotot dan si kribo. Ternyata Wang bukan bapak-bapak rumahan biasa. Ia bisa mengimbangi duel melawan dua orang sekaligus. Tetapi prioritas utama Wang adalah keselamatan putrinya. Ia tidak terlalu fokus dalam pertarungan sehingga membuat dirinya terjatuh dari truk itu. Sementara itu, supir truk akhirnya bisa menyalakan mesinnya kembali dan tancap gas kabur. Si bocil nyeelan ini akhirnya terbangun. Si botak berotot sengaja bermain-main dengan Rainy agar Wang semakin panas.
Saking semangatnya berlari, Wang tertabrak mobil dan tergeletak, yang pada akhirnya membuat truk itu semakin jauh dan kehilangan jejak. Dengan kejadian itu, Wang memutuskan mendatanginya kantor polisi. Ia menulis ciri-ciri pelaku sekaligus plat nomor kendaraannya. Akan tetapi, ia sama sekali tidak dilayani, malah disuruh antri oleh polisi setempat. Mendengar ada keributan, sang kapten keluar dan menemui Wang. Bukannya dapat bantuan, si kapten polisi ini malah mengatakan kalau ini bukan sebuah laporan dan hanya menyimpan kertas tulisannya serta harus mengikuti prosedur yang ada. Saat Wang berjalan keluar, ia melihat banyaknya poster anak hilang, menandakan jika ada yang tidak beres dengan kepolisian ini. Wang memutuskan untuk mencari putrinya sendiri dan membawa palu sebagai senjatanya. Ia melihat logo harimau saat bertarung siang tadi, dan hanya itulah satu-satunya petunjuk yang ia punya. Tak lama kemudian, ia melihat si Kribo yang sedang berjalan bersama Navin. Tempat itu merupakan arena pertarungan yang dijadikan sebagai alat judi. Navin sedikit panik saat botak berotot memegang dasinya, karena dasi ini terdapat kamera tersembunyi. Navin akhirnya dipersilahkan masuk untuk menemui orang bernama Song, sang bos dari perdagangan manusia ini. Setelah bertemu dengan Song, Navin bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan harga sebagai dalih untuk bisa mendapatkan anak-anak itu. Sementara itu, Wang sedang sibuk mengamati situasi untuk segera memulai aksinya. Si Kribo mendatangi Wang dan mulai panik ketika Wang menunjukkan foto Reni. Mereka semua langsung menghajar Wang. Karena terpojok, si Kribo memilih turun menjauhinya. Ia mengambil mikrofon dan berteriak. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Tetapi hari ini saya akan lawan. Hal itu membuat semua orang panik, para pengunjung pun ikut memburu Wang, karena akan mendapat imbalan jika berhasil menangkapnya. Salah satu penjaga masuk dan menginfokan ke Song tentang kejadian di bawah. Song beranggapan jika itu adalah rekan Navin dan membuat kesepakatan itu gagal. Navin mau tidak mau juga harus bertempur melawan para anak buah Song. Berbekal ilmu bela diri yang ia tonton di film The Raid, Navin bisa mengikuti gerakan-gerakan gelutnya dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sementara itu, si Kribo yang kebingungan malah masuk ke ring dan membuat Wang lebih mudah menghajarnya. Tapi, para petarung itu akhirnya mencoba melawan Wang dan menjadi tontonan yang menarik. Ketika para penonton ikutan masuk, Wang akhirnya mengambil palu untuk menghajar mereka semua. Dengan kemampuan memalu yang luar biasa karena pernah ikut kerja sebagai kuli bangunan, akhirnya Wang bisa menjatuhkan mereka semua. Sekarang hanya tersisa si Kribo. Wang mengejarnya dan si Kribo bertabrakan dengan Navin yang belum selesai dengan perkelahiannya sehingga membuat si Kribo terjatuh. Padahal bukan musuh, tapi Wang tetap mengejar Navin. Saat Navin sedang mengambil semua rekaman CCTV di sana, Wang datang dan ngajak gelut Navin. Akhirnya, Wang kini menemukan lawan yang sepadan, sampai ia melepaskan jaketnya. Tapi, saat Navin melihat Wang membawa foto putrinya, akhirnya pertarungan berhenti. Akhirnya mereka kabur bersama untuk segera mencari petunjuk yang ada di dalam flash disk milik Navin. Navin sebenarnya kesal karena usahanya menyamar dan investigasi selama 2 bulan gagal gegara Wang datang ke tempat itu. Wang hanya diam ketika Navin menjelaskan. Dari situlah Navin tahu jika Wang seorang tunawicara
Akhirnya, Navin mengajak ke ruang milik Matia. Ia menjelaskan jika semua yang ada di sini adalah hasil investigasi istrinya. Navin bercerita jika Matia hilang saat melakukan investigasi. Mendengar hal itu, akhirnya Wang merasa kalau kita adalah bestie sob. Melihat beberapa hasil investigasi milik Matia, Wang melihat sebuah petunjuk yang jelas. Dan saat mengecek rekaman CCTV, semua akhirnya menjadi jelas jika mereka menggunakan truk pendingin untuk mengelabui semua orang untuk melakukan transaksi jual beli haram itu. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menuju ke pabrik es yang ada di Karawang sob. Karena membawa orang yang bikin masalah, akhirnya si Kribo dihajar oleh Pak Song. Song membunuh si Kribo dengan cara dibekukan. Sementara anaknya hanya menyaksikan kejadian itu. Karena bapaknya bikin masalah, akhirnya anaknya ikut dikurung bersama Rainy. Jelas Rainy marah ke bocah satu ini, apalagi saat ditanya kenapa si bocil ini malah balik menyalahkan Rainy karena terlalu polos sehingga gampang dijebak. Mereka berdua bergelut, membuat seorang penjaga datang untuk melerainya. Rainy memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, akan tetapi dihadang oleh botak berotot. Akhirnya mereka berdua sampai di lokasi. Wang sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan, sementara Navin maju lewat arah berlawanan untuk mencari anak-anak yang diculik. Navin masuk lewat pintu belakang dan melihat mayat si Kribo yang telah dibekukan dan tiba-tiba Navin seperti merasakan diseruduk banteng merah. Navin kesulitan melawan si botak berotot itu. Lawan pemasok nih. Aksi bergelutan Wang akhirnya dimulai. Wang dengan mudah melawan para penjaga di sana tanpa kesulitan sedikit pun. Menggunakan jurus kungfu, Wang akhirnya berhasil menyelesaikan pertarungan dengan mudah saat sedang mengendap-endap. Beruntung tembakannya meleset, membuat Wang langsung kabur dari sana. Tanpa sengaja Wang berlari ke tempat Navin. Song kesal melihat Navin, langsung menembakinya. Dengan melakukan kerjasama, Navin akhirnya bisa mendekati Song dan membuatnya pingsan sob. Kini hanya menyisakan si botak. Navin dan Wang akhirnya bekerja sama melawan orang ini. Walaupun berdua, mereka sangat kesulitan melawannya. Ditambah lagi, si botak menggunakan palu goda milik Thor. Walaupun memiliki badan yang besar, si botak bergerak sangat lincah. Saat terbangun, Wang menemukan baju milik Rainy. Ia sangat terpukul oleh hal itu. Saat Navin tepar akibat terkena pukulan, Wang datang dan bertarung seperti kehilangan kendali dan hampir membunuh Song. Beralih ke Paklung, ternyata ia memiliki seorang istri yang sedang hamil. Ia mendapatkan telepon dari polisi gadungan yang ternyata bersekongkol dengannya. Paklung mendapatkan kabar jika pabrik es yang dijadikan tempat penyimpanan diserang. Ia kini harus menghadap ke para sesepuh untuk memberi penjelasan. Ia berdalih jika semua barang di sana telah dipindahkan sebelum penyerangan itu terjadi. Hanya Rainy yang berusaha mencari jalan untuk kabur. Menggunakan koin yang ada di sakunya, Rainy mencoba membuka sebuah kotak besi sob. Setelah berhasil, ia menggunakannya untuk mencoba memotong pagar besi jendela. Tetapi penjaga datang akan membawa Rainy pergi dan mereka semua kabur dari ruangan itu. Rainy sangat semangat menuntun mereka semua. Berbeda dengan anak si Kribo yang sudah pasrah. Akan tetapi tak butuh waktu lama bagi para penjaga untuk menemukan mereka dan membuat anak-anak itu berhamburan ke sana dan kemari. Rainy yang masih bisa berlari akhirnya menemukan jalan buntu dan terkepung para penjaga di sana sob. Beralih ke Navin dan Wang yang sedang menyiksa Song. Mereka menggunakan metode sengatan listrik untuk membuat Song mau buka mulut mengenai kasus ini sob.
Song membicarakan soal jurnalis yang menyelidiki kasusnya. Sontak membuat Navin langsung menunjukkan foto Matia. Tapi saat ditanya, Song tidak memberikan jawaban. Dan inilah yang terjadi. Song hampir kehilangan kesadarannya dan ngompol sob. Navin melakukan hal itu karena ia sangat ingin tahu keberadaan istrinya. Setelah selesai diinterogasi, Song yang hendak kabur malah bertemu Mang Yayan dan Pak Lung. I heard something about boats. You going to the pier? Navin dan Wang menuju sebuah tempat penyimpanan anak-anak setelah mendapatkan informasi dari Song Sob. Navin yang mempunyai followers cukup banyak melakukan live streaming sob, bila mana beberapa orang tua yang kehilangan anaknya bisa melihat dan turut mendatangi tempat itu. Seorang polisi yang hobinya nontonin story orang tak sengaja melihat live-nya. Terlihat Wang sedang masuk menuju tempat itu. Wang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan putri tercintanya itu sob. Setelah berpelukan, Navin segera mengajak mereka berdua pergi karena para penjaga sudah datang. Sementara itu, di bawah sudah ramai orang dan polisi juga sudah sampai di tempat itu. Polisi korup tak berguna ini malah menyuruh anak buahnya untuk segera mundur dan beralibi jika live itu adalah hoax. Bahkan saat pasukan lawan datang begitu banyak pun tetap tutup mata. Raini yang berjiwa sosial sangat baik, ingin pergi ke dalam lagi untuk menyelamatkan anak-anak yang lain. Tapi Navin memberikan nasihat, jika tugasmu sudah bagus dan menyuruh Wang dan putrinya kabur dari tempat itu. Tapi saat Wang melihat begitu banyaknya pasukan musuh yang datang, Raini meyakin ayahnya itu untuk segera membantu Navin. Navin akhirnya berhasil membawa para anak-anak itu di ruangan yang aman. Sementara, Wang serta putrinya datang mengendarai sepeda motor dan menghantam para penjaga di sana sob. Dengan kedatangan mereka semua, penjaga di lantai itu akhirnya berhasil dikalahkan. Kini mereka berfokus mencari cara untuk mengeluarkan anak-anak. Mereka menuju ke lantai atas untuk mengamankan para anak-anak terlebih dahulu. Melihat kesempatan turun lewat jendela, anak-anak di sana bekerja sama membuat tali dari gorden yang sudah usang. Sementara Navin dan Wang menahan para penjaga yang tersisa. Akhirnya gorden itu selesai diikat. Mereka bergantian turun menggunakan alat sederhana itu sob. Di bawah, warga yang menyaksikan kejadian itu mulai mendesak pihak kepolisian untuk membantu. Tetapi si polisi korup tidak berguna ini masih saja tutup mata. Mendengar keluhan warga, polisi wanita ini menentang perintah atasannya dan memilih menyelamatkan nyawa anak-anak itu sob. Kini akhirnya giliran Raini yang mendapat kesempatan untuk turun. Tapi karena gorden itu sudah usang, beruntung para warga dengan sigap menangkap Raini menggunakan terpal milik sopir daerah setempat. Naasnya, satu musuh bisa lolos dan berhasil mendekati anak terakhir. Tetapi berhasil diselamatkan dengan tembakan oleh Pak Polisi beneran bukan gadungan. Wang dan Navin mulai merasa kelelahan karena jumlah para musuh yang masih terlalu banyak. Dengan menggunakan palu proyeknya, Wang melawan musuh yang akan naik ke lantai atas. Tak lama kemudian, pasukan polisi sampai ke tempat Wang dan Navin, membuat perjuangan mereka akhirnya selesai. Setelah sampai di kantor polisi, para orang tua yang kehilangan anaknya datang untuk menjemput mereka. Walaupun sudah berhasil menyelamatkan para anak-anak yang diculik, Wang dan Navin tetap ditahan karena telah membuat kerusuhan. Mirip kayak di negara mana ya sob? Berita itu akhirnya sampai ke Pak Lung, membuat dirinya harus kembali menghadap para sesepuh. Pak Lung selalu dihina-hina, dicaci maki, dan tetap diam, tapi kali ini akhirnya ia memilih melawan. Ia membantai satu persatu para sesepuh yang ada di sana.
Dan di saat para penjaga rumah masuk ke dalam ruangan itu, Pak Lung tanpa sengaja menusuk istrinya yang sedang mengandung sop. Dengan kejadian itu, Pak Lung akhirnya kehilangan arah. Sementara itu, si botak berotot ternyata masih hidup. Mungkin sebelum terkena pukulan, ia sempat beli immortal dulu ya sob. GG pisan nih orang. Si botak marah melihat sosok Song yang dianggap sebagai ayah telah dibantai oleh Mang Yayan. Akhirnya Mang Yayan datang untuk membantai semua orang yang ada di kantor polisi di sana sob. Dengan menggunakan panah milik Arjuna, Mang Yayang datang dan langsung membunuh beberapa polisi dengan mudah. Kondisi mulai tegang saat listrik di sana padam, mungkin karena belum isi token sob. Saat seorang polisi mengecek kondisi ruangan, Mang Yayan dengan senyum manisnya muncul dan membunuhnya tanpa perlawanan. Saat terdengar suara tembakan, semua yang masih tersisa di sana mulai panik. Karena terlalu lama menunggu, Pak Lung akhirnya datang menemui Mang Yayan untuk segera membantu menemukan Wang. Sementara Wang dan Navin berhasil keluar dari selnya, mereka langsung mencari Rainy. Pak Lung dan Mang Yayan akhirnya berpapasan dengan mereka. Mereka tertolong oleh seorang polisi yang masih memiliki semangat untuk membantu mereka. Pak Lung berhadapan dengan Navin, serta Wang harus berhadapan dengan Mang Yayan. Walaupun dalam kondisi sulit, Mang Yayan tetap bisa melepaskan anak panah ke Rainy dan mengenai kakinya. Navin kesulitan melawan Pak Lung. Dengan mudah, Pak Lung berhasil menjatuhkannya. Di sisi lain, Mang Yayan dan Wang bergelut seimbang. Wang yang memiliki kecepatan gerakan dengan mudah Mang Yayan mengimbangi gerakan itu sob. Mang Yayan kembali mengeluarkan golok milik Jawara Banten, menunjukkan kalau dirinya akan serius kali ini. Akhirnya mereka berempat berkumpul, melakukan pertarungan kombinasi yang sangat sengit sob. Tapi saat mereka sedang melakukan jual beli serangan, si botak berotot tiba-tiba datang ikut dalam pertarungan di sana. Kini, pertarungan menjadi lebih sulit karena datang lagi seorang yang tidak memihak dari kedua kubu. Tetapi pertarungan menjadi lebih menarik karena kedatangan si botak berotot ini sob. Di atas terjadi pertarungan 3 orang, sementara Navin dan Mang Yayan jatuh ke bawah. Membuat pertarungan menjadi 1 lawan 1. Pertarungan yang terjadi di atas sangat sengit karena tidak ada kerjasama antara satu sama lain sehingga membuat sangat sulit untuk bisa menjatuhkan salah satunya sob. Gelut yang cukup panjang, Wang akhirnya terjatuh dan tepar. Duel antara botak berotot dan Pak Lung akhirnya terjadi. Pak Lung berhasil menusuk si botak tapi seperti tak ada masalah baginya. Botak ini benar-benar kuat, ia masih saja bertarung dengan baik melawan Pak Lung. Tapi ia akhirnya bisa dikalahkan setelah tertusuk di bagian dada. Beralih ke pergelutan yang lain. Dengan menggunakan benda-benda di sekitar, Navin bertarung sengit melawan Mang Yayan. Tetapi, Mang Yayan yang bergerak begitu lincah dan berhasil memberikan luka di perut Navin menggunakan goloknya. Saat Navin melihat cincin di tangan Mang Yayan, ia langsung bertarung secara membabi buta yang membuat Mang Yayan lebih mudah memberikan sayatan menggunakan golok jawara ini sob.
Saat golok menusuk perut sampai tembus ke punggung, duel antara mereka selesai. Tetapi Navin merasa bangga karena sudah mendapatkan cincin milik istrinya itu. Tak berselang lama saat Wang datang, Navin meninggoy Sob. Paklung yang sudah menyelesaikan pertarungan pergi mengejar Rainy karena bekas darah meninggalkan jejak dengan mudah Paklung menemukannya. Tak berselang lama, Wang akhirnya datang dan pertarungan puncak antara Wang dan Paklung akhirnya dimulai. Menggunakan sepeda milik Upin Ipin, mereka bergelut dengan seimbang. Tapi karena Wang sudah berkali-kali terjatuh, ia terkena tendangan telak oleh Paklung. Wang berhasil membalas dengan serangan mendadak menggunakan pedal sepeda yang patah, membuat Paklung sedikit oleng sehingga ia bisa lebih mudah menghajarnya. Dan pada akhirnya, Wang menggunakan rantai itu untuk membalikan serangan. Wang langsung memukuli tanpa ampun orang biadab ini Sob, saat Rainy datang dan menghentikannya. Paklung berhasil bangkit kembali dan memberikan serangan balasan ke Wang. Emang bocil nggak tahu diri, kerjaannya nyusahin bapaknya mulu ya Sob. Beruntung bocil si anak Kribo ini mendorong Paklung. Dan Wang tepar gegara ulah anaknya sendiri. Tiba-tiba. Tetapi karena sudah sangat lelah, Paklung juga akhirnya tepar Sob. Film ditutup dengan adegan Wang dan Rainy yang sedang berada di tepi pantai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kamu masih seorang anak-anak yang bergantung pada orang tua, menurutlah apa kata orang tuamu. Jika kamu adalah seorang orang tua, belajarlah dari Wang tak banyak kata-kata, tapi bukti nyata Sob. Jangan lupa like dan subscribe ya Sobat Film. Bye-bye.